mengadakan sayembara sing iso nyantet. Berarti kowe duwe ilmu tinggi. Nek ora duwe ilmu tinggi ya malah jadi korban awakmu. Makanya aku sayang karo kowe. Piye? Setuju. Lek mengguyu ngedeni to. Guyu ki mbak ya sing tenang menyenangkan lah. Kaya ngono, kowe sing niru aku. Cocok. Dadi anak muridku cocok. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wali walidayya amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah wa nikmatillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber, lover dimanapun berada, semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah dan selalu bertambah, bisa untuk beribadah, amin, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, amin, dan keluarga panjenengan semuanya diberikan keturunan yang soleh dan solehah, dan semoga kita semuanya ketika nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Saudaraku semuanya, yang pertama saya memohon maaf ke panjenengan semuanya tentang kejadian-kejadian yang saya alami, terutama kemarin di acara gemblengan. Gemblengan itu sebenarnya hanya untuk memantapkan iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada gemblengan-gemblengan yang bersifat kesombongan dan juga keakuan. Karena gemblengan yang saya lakukan itu sebenarnya hanya untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa cinta kita kepada Habibina wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, cinta kita kepada orang tua, cinta kita kepada negara kita. Hanya itu saja. Mungkin bahasanya yang belum dipahami oleh masyarakat, sehingga terkadang mendengar kata gemblengan itu seperti wah, seolah-olah belajar ilmu yang aneh-aneh semacam itu, padahal bukan seperti itu. Digembleng di sini dalam arti seperti sebuah besi karatan yang digembleng atau dipandi, dibuat pedang. Nah,
Besi yang karatan itu digembleng itu memang menyakitkan, memang sangat menyedihkan, memang sangat menghancurkan. Bagaimana tidak menghancurkan, guys? Dari seonggok besi yang sudah dilumuri oleh karatan lalu dibersihkan, dari diri kita yang sudah biasa merasa bisa, sudah dewasa, sudah dianggap sama orang, lalu dipukuli atau dijatuhkan. Ya, siapa yang bertahan, ya itulah nanti yang akan jadi orang. Ya, sekali lagi saya mohon maaf terutama untuk anak-anak saya, terutama juga untuk lover saya, atau bahkan yang mengikuti gemblengan itu sendiri. Bagaimana tidak, mereka saya gembleng tentu harus mau saya pukul, saya hilangkan keegoannya. Ya, di pondok memang saya akui setiap orang yang ikut dengan saya itu di pondok ya dihormati sama orang, dicari sama orang, ya perkataannya banyak dipercaya sama orang. Karena apa? Karena melihat sayanya. Nah, dari situ saya pengen anak-anak saya, ayo belajar dulu untuk bagaimana menata hatinya, bagaimana puasanya, bagaimana sholatnya, dan lain sebagainya. Jangan sampai kita itu terlihat baik hanya di luarnya saja. Ya, itu semuanya bukan kok saya itu merasa diri saya itu yang paling baik, bukan. Tapi jangan sampai diri kita itu mengecewakan banyak orang, itu namanya dolim. Yang apa yang saya perlihatkan tidak ubahnya seperti wayang. Jadi media dakwah dari zaman ke zaman itu memang berubah, dan kita berusaha untuk mengikuti perkembangan zaman. Dulu ketika zaman wali dulu kan dakwahnya menggunakan wayang, sehingga banyak yang suka diceritakan tentang kisah-kisah pewayangan, sehingga banyak yang suka. Terus oleh Kanjeng Sunan Kalijaga yang suka dengan kisah-kisah, cerita-cerita dalam pewayangan itu, syaratnya kalau mau mendengarkan, mau melihat itu wudu dulu. Terus diceritakanlah di situ tentang sebuah pusaka namanya Jimah Kalimosodo atau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kalau saya, ya saya anak muda yang coba untuk memberikan sedikit ilmu yang saya punya, ya karena kewajiban kita walaupun punya ilmu sedikit wajib untuk dibagikan. Maka saya membagikan itu lewat kehidupan saya, lewat alur kehidupan yang saya tempuh. Ya, saya sebagai seorang peruqyah, ya seorang terapis atau bahasa Jawanya tukang suwu di jalur pembasmi dukun santet, ya saya melakukan dakwahnya dari alur kehidupan saya seperti itu. Jadi kalau ada yang mengatakan ini dan itu, ya nggak apa-apa, itu urusan mereka. Yang penting saya berniat berdakwah dengan alur cerita kehidupan saya seperti itu. Yang terpenting di dalam dakwah saya mengajak untuk sholat dan juga sholawat semacam itu. Nah, yang jelas ada lagi yang bertanya tentang bagaimana sih sebenarnya, apa sih yang saya alami itu kayak gitu. Apa Samsudin itu kelebihan cinta gitu, masa peruqyah kok kelebihan setan kayak gitu. Jadi di dalam dunia pesantren itu ada yang namanya jadab, ada yang namanya majedub. Ya, tapi saya nggak bilang kalau saya jadab, enggak loh ya. Ini dalam pelajarannya seperti itu. Atau kita mengosongkan
segala keakuan yang ada di dalam diri kita, supaya diri kita tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada tata caranya dengan menggunakan as-sofa, al-wafa, dan al-jafa, yaitu bagaimana apapun yang kita lakukan itu sesuai dengan kersane Gusti Allah, atau memasukkan kesadaran dohiriyah ke dalam kesadaran batiniah. Atau pernah ketika panjenengan itu sedang diam seperti itu, terus seperti hilang gitu, masuk ke sebuah dimensi yang berbeda, sampai di situ duduk tenang dan lain sebagainya, itu namanya memasukkan ke dalam kesadaran dohiriyah ke dalam kesadaran batiniah. Bisa dengan melakukan berbagai macam cara di dalam tarekoh. Ada yang namanya dzikir asma, ada yang namanya dzikir sifat, dan ada yang namanya dzikir dat. Atau ketertarikan langkah kita itu mengikuti langkah batin kita. Terkadang masih ada sedikit kesadaran, ada yang benar-benar ngenul. Ngenul itu ya benar-benar merasakan suwung. Suwung itu masuk ke dalam ruhaniyah, seperti itu. Kita nanti seperti duduk dan mendengarkan seorang guru atau mursyid atau guru batin kita itu mewejang kita dengan menggunakan dohiriyah kita. Itu caranya bagaimana? Ya caranya kita menyadari dulu langkah hidup kita. Contoh sekarang saya duduk seperti ini. Ya ini kita sadar nggak sekarang kita ini sekarang sedang duduk. Terus ketika duduk ini kita mau apa begitu, lalu masuk ke dalam hati kita. Jadi ini namanya adalah kesadaran. Contoh, setiap langkah kita, bicara kita, gerak kita itu adalah sebenarnya dzikirullah. Atau kalau dalam ilmu hikmah atau tasawuf itu disebut dengan meditasi. Contoh begini ya, saya mau bergerak ini pun juga sebenarnya adalah meditasi atau dzikirullah. Atau seperti kita mau jalan. Contoh ya, ketika kita mau jalan atau duduk mau jalan, ketika kita berjalan, ini sebenarnya harus praktek ya. Ketika kita jalan, ketika kita berjalan dengan menggunakan meditasi, itu nanti ada sebuah pelajaran. Jadi langkahku adalah gerak batinku. Itu nanti ada, kalau di Arjuna itu namanya gerak kakiku adalah gerak seluku. Itu nanti mengikuti gerak kaki kita. Itu nanti akan ada sebuah energi. Jadi ketika mau berjalan itu kita benar-benar bermeditasi. Jadi yang menggerakkan adalah hati kita. Nanti akan ada langkah yang menuntun hati kita. Ini meditasi. Karena gerakku adalah gerak batinku. Nah, lalu gerakan yang tidak diimbangi dengan meditasi itu bagaimana? Contoh yang diimbangi dengan hawa nafsu. Contoh di sana datang semuanya Pak Rete. Pak Rete itu datang. Nah, saya ini jalan dari sini menuju ke sana karena saya mau menemui Pak RT. Ini kan sudah tidak, ini sudah ada hawa nafsu, sudah ada keinginan karena saya pengen menemui Pak RT, atau saya pengen ke kamar mandi, tek jalan. Karena ini sudah tidak dengan meditasi, karena sudah berjalan dengan keinginan. Kalau berjalan dengan meditasi itu seperti ini langkahnya. Nah, langkahnya itu pelan dan mengikuti dari hati kita. Contoh, kalau di dalam praktek pengobatan, kita diundang pembersihan di rumah orang. Nah, orang itu sering mengalami gangguan, sering rezekinya susah dan lain sebagainya, sering marah, rezekinya habis-habisan, lalu mengundang kita. Nah, biasanya orang yang mengundang kita untuk melakukan pembersihan itu, dia lebih fokus ke luar dari dirinya. Saya itu gini karena ini, karena itu, dan lain sebagainya. Dia kenapa seperti itu? Karena dia tidak menyadari, dia tidak sadar bahwa sebenarnya permasalahannya itu ada di dalam dirinya sendiri atau di dalam keluarganya. Contoh, dia sering marah-marah, sering mengucapkan kata-kata yang tidak baik, baru marah sebentar, kamu tak cerai, pulang kamu orang nggak berguna dan sebagainya. Nah, ini menjadi sebuah khut atau ikatan. Nah, terkadang sebagai contoh gini, ada orang yang mengundang saya untuk pembersihan rumah. Waktu itu di Nganjuk, saya datang, nggak sebutkan rumahnya, orangnya ya. Terus setelah itu beliau bilang, oh saya disantet Gus sama tetangga saya, sama anak saya, pokoknya ada masalah lah. Kemarin ada tetangga saya yang kayaknya itu nggak suka sama saya. Intinya dia menganggap dirinya itu disantet. Ketika saya, nah lihat proses saya ketika ruqyah, pasti saya itu datang, diam, tenang, ngenul nose. Nah setelah itu baru saya itu berjalan pelan.
Berjalan pelan itu bukan pikiran kita loh ya, bukan pikiran kita, bukan hawa nafsu kita. Pelan jalan tek tek tek, langkah saya, kaki saya kemana kayak gitu. Terus saya imbangi dengan dzikirullah. Jadi biarkan Allah yang mengatur gerakan kita. Biasanya saya jalan ke kamar, nanti di situ hawanya bagaimana. Terkadang masuk ke lemari, ngambil sesuatu, oh pusaka, oh ternyata ini nggak boleh dan sebagainya. Nah, siapa yang pernah dengar musik? Kalau dengar musik, kalau dangdutnya melo gimana rasanya? Melo kan? Kalau musiknya duduk rasanya gimana? Pengen gerak cepat kan? Kalau semuanya gerak dangdut pengennya juga kan? Nah gitu. Jadi biarkan asma-asma Allah itu yang mengatur gerakan tubuh kita atau menata hati kita. Contoh sampean sholat ya. Ketika sholat kok hatinya tenang seperti Allah, itu nanti bacaan itulah yang akan menuntun gerakan kita. Paham nggak? Jadi bukan kita yang menuntun gerakan, tapi bacaan sholat yang menuntun gerakan tubuh kita. Nah itulah yang dimaksud dengan gerakku adalah gerak batin. Biarkan Allah yang menuntun gerak kita. Nah cara pengaturannya bagaimana? Sukai apa yang Allah sukai, kerjakan apa yang Allah perintahkan, dan jauhi apa yang Allah larang. Nanti hatimu akan benar-benar kuat menuntun ragamu. Seperti itu. Nah ini sebenarnya kalau dijelaskan nggak sulit ya. Misalnya dipraktekkan, ada praktekannya sendiri. Itu dengan dzikirullah dulu lah. Namanya dzikir dzat. Jadi dzikir itu ada 3, dzikir asma, dzikir sifat, dan dzikir dzat. Nah ketika kita suwung ya, ketika kita sadar dalam posisi hal yang semacam ini, nah itu terkadang ada perpindahan dari yang dari alam bawah sadar kita keluar menguasai alam bawah sadar kita. Nah seperti itulah yang sebenarnya terjadi dengan saya. Jadi bukan seperti orang yang dia itu kerasukan atau kemasukan, bukan. Sulit ya menjelaskannya. Intinya ketika kita itu menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memasrahkan semuanya kepada Allah, akan ada sebuah alam bawah sadar yang menuntun kita. Dimulai dari ketenangan dulu ya, tentu dikir dulu ketenangan, nanti akan tercipta sebuah rasa karsa cipta, nanti membuat hati kita itu tenang. Seperti itu guys, paham ya? Tapi yang jelas kepada semua lah ya yang mau mondok di tempat saya, nggak gampang guys, nggak gampang. Jadi pikir 1000 kali dulu lah untuk mondok di tempat saya. Karena di mondok di tempat saya itu yang pertama harus bangun malam guys. Aduh, saya sudah 7 tahun nggak pernah tidur malam. 7 tahun. Jadi pikir 1000 kali dulu, karena saya itu akan menuntun orang untuk hidup seperti saya. Jadi pada hakikatnya begini, saya dulu dijalankan sama kiai saya begini, maka saya pun juga menjalankan seperti apa yang saya dulu dijalankan sama kiai saya. Terus kalau kamu kan datang ke pondok saya kan pengen seperti saya kan, ya kan? Atau paling enggak ya karena pengen belajar sama saya kan. Ya kalau tak ajari ya jalan kok gitu. Kalau kamu mondok tempat saya gratis, ya kan? Terus kamu itu ikut sama saya, kamu nggak mengikuti aturan yang saya buat, terus mau apa gitu loh, maksud saya begitu. Ya tapi ya nafsi lah, enggak apa-apa lah. Ini sebelum terlanjur, jangan sampai nanti karena dibiarkan ya nggak sholat, semuanya sampai ikut saya terus nggak sholat malam, dibiarkan gitulah. Terus nanti ketika kesadaran batin saya meledak muncul cerahan ini yang ada di hati, yang di alam bawah sadar itu gitu, menguasai alam bawah sadar saya, kesadaran saya, terus nanti menyesuaikan dengan jalannya saya, terus kaget kan bahaya, nanti malah sayanya nggak enak gitu. Intinya ya mohon maaf kalau yang ikut gemblengan lo ya, atau yang mau mondok ke saya, itu yang pertama harus bangun malam guys, minimal jam 1 sampai jam 2, jam 1 sampai jam 5, dan yang 5 itu terus berat-berat pokoknya, ada puasanya juga, ada dikirannya, terus wajib untuk baca Al-Quran, terus wajib ngaji, terus wajib sholat malam dan lain sebagainya. Gak berat. Jadi yang nggak benar-benar pengen belajar mendingan jangan deh, karena sekarang ini saya itu kayak
bagaimana ya, intinya kalau nggak niat benar-benar out lah kayak gitu. Apalagi sekarang seperti ada ismu adzam yang masuk ke dalam diri saya itu yang mengatakan sudah waktunya yang baik mendekat, yang buruk minggat gitu. Nah itu agak berbahaya seperti itu. Ya pasti akan banyak musuhnya, saya yakin ya, tapi saya siap dengan itu. Intinya yang mau mondok ya, yang mau mondok di pondok saya sekarang harus dipikirkan 1000 kali, karena ada laku-laku yang harus dilakukan dan itu berat. Apalagi kemarin kan sempat ada santri-santri saya, anak-anak saya itu yang sebenarnya tujuan utamanya itu sebenarnya sih, kalau saya lihat video barusan saya lihat itu, tujuan utamanya untuk menghilangkan keakuan ya, karena tahu sendirilah santrinya Samsudin kan terkenal sakti-sakti padahal ya belas ora, termasuk gurunya ya belas ora sakti, termasuk saya orang tuanya ya nggak sakti. Nah karena yang ikut Samsudin ini kan terkenal sakti begitu, sehingga dengan ini low profile, kelihatan rambut gondrong itu kan kelihatan sakti dan sebagainya. Nah kemarin itu saya lihat videonya itu semua santri-santri, semua anak-anak saya itu disuruh potong rambutnya, digunduli gitu. Nah ada yang nggak terima gitu, ada yang intinya ya ada yang pulang lah kayak gitu, ada. Tapi ya beliau itu intinya ya nggak mau lah dipotong rambutnya. Tapi ya saya salut jago lah, intinya ya kalau memang nggak mau manut dengan aturan saya, ya lebih baik pulang gitu, dan lebih cepat lebih baik daripada nanti tersiksa gitu. Hidup dengan saya tapi nggak mengikuti aturan saya, nanti malah lebih tersiksa. Lebih baik gentle, nggak suka nggak menjalankan ya pulang, itu malah lebih bagus seperti itu sih, daripada tertekan kan begitu. Ada 5 kemarin ya, mohon maaf dengan bahasanya mungkin agak berbeda. Biasanya Samsudin ini ngomong kalem tenang, ini kok bengok-bengok kayak gitu ya. Itu kalau menurut saya guru batin saya, walaupun ada yang mengatakan luapan emosi dan lain sebagainya, tapi kita punya pemahaman yang berbeda semacam itu. Yang jelas kalau dalam ilmu Jawa itu ada pancer, jadi kusir yang 4 itu sebagai, nah kanan kiri saya ini penyemangatnya atau penariknya, tapi ada pengendalinya. Nah terkadang orang Jawa itu kalau lagi meditasi suwung itu pancernya itu keluar, itu semacam itulah, intinya semacam itu, atau mbahnya lah bahasanya kayak gitu. Tapi bukan kerasukan, bukan, karena hidup kita ini ada 4 ya, kakang kawah di hari-hari, dan ada yang menjadi diri kita yang sejati semacam itu. Nah ketika itu pengendalinya itu keluar, biasanya akan memberikan wejangan. Ada yang lewat robaniyah. Kalau ini sebenarnya kalau bangsa wali ya, itu robaniyah, dalam hati, sirullah. Jadi tidak perlu harus muncul secara dohir, cukup dia diam dan nanti ada sambungan nyambung ke pusat lah kayak gitu. Itu robaniyah. Ada yang lewatnya khawatir malakutiyah. Nah ini agak sulit ini. Ini lewatnya ya gitu-gitu masih lewat dohir, disim. Makanya ada amalan saya namanya Asmaruhul Hijim. Itu saya dapatkan dari Bapak Syud Al-Ghazali. Amalannya hampir sama seperti Yakutuba Robani Yakhusus. Ini kalau bahasa anak-anak yang di pesantren paham lah. Apalagi yang sanadnya ke Pakar Nusa atau ke IKS atau ke Banser, atau saya dapatnya saya langsung dari sesepuh Pakar Nusa dan juga Banser itu, yaitu Bapak Syud Al-Ghazali ya. Namanya Asmaruhul Hijim. Ini untuk bagaimana kita menekan dohiriyah kita itu. Kalau di sana namanya itu mencetet sampai keluar cahayanya kayak gitu. Jadi pancernya ini ketekan dengan lawamah, supiyah, amarah dan mutmainah tadi. Nah itu harus ditekan dulu sampai cahayanya itu keluar kayak gitu. Jadi kelapa itu harus dikeprok dulu, diparut, diremet, itu baru keluar santannya sampai dimasak keluar minyaknya gitu. Nah minyaknya ini dengan Asmaruhul Hijim itu memang cepat, tapi harus ada bimbingan. Itu tidak bisa saya ijazahkan di sini, ngoten niku wow. Yang jelas untuk semua yang ikut gembelengan di saya, karena gembelengannya rutin ya, Selasa Kliwon, itu benar-benar harus diamalkan. Kalau enggak ya
dan juga harus siap untuk dibully dan dicaci. Lebih-lebih yang ngebully saya sendiri. Itu yang lebih repot lagi gitu. Harus potong rambutnya. Intinya untuk menghilangkan keakuan yang ada di dalam diri santri. Itu saya sendiri, saya dulu 7 kali diusir sama kiai saya, guys. Tapi saya senang, dibentak-bentak, diusir dan sebagainya. Tapi alhamdulillah saya masih bisa bertahan dan akhirnya saya anggap saya jadi orang lah. Insya Allah seperti itu, guys. Nah, itu sedikit pengalaman dan penjabaran. Mungkin bahasanya agak ribet karena memang ini bukan waktunya untuk, biasanya kalau jabar masalah ini di pinggir sungai, tapi di sini nggak apa-apa. Sedikit pembahasan ketika saya mau datengin dukun santet seperti itu, guys ya. Nanti besok-besok kalau kita bahas ini di pinggir sungai biar lebih enak mengalir, jadi bahasanya nggak jigadul-jigadil ya. Yang jelas yang mau mondok dipikirkan dulu di tempat saya, karena di tempat saya itu didikannya keras, apalagi semakin kesini semakin akhir zaman. Yang mau gembelengan juga dipikirkan, karena udah mengucapkan kobil tuh gitu, itu sudah beat ya. Dan ingat, setiap orang yang minta amalan itu punya tanggungan untuk menjalankan, karena tidak mudah orang minta amalan itu, harus siap untuk menjalankan. Kalau enggak nanti punya hutang, hati-hati itu ya, memberatkan. Jadi yang sudah jawab kobil itu, yang ikut gembelengan ya, pertama kan kemarin sudah saya ijazahkan setiap hari harus jaga sholatnya. Habis jaga sholat, amalkan sholat untuk baca Al-Quran. Terus pertemuan yang kedua kemarin itu untuk sholat malam. Dan nanti yang ketiga ada pengijahan yang sudah mulai masuk ke ruhaniyahnya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Nah, sekarang saya mau datangin dukunya, guys. Mohon doanya dari panjenengan semuanya. Tapi sebelum saya datengin dukunya, aku tak ngambil pusaka. Guyonan ya, guys ya. Hiburan aja. Saya mengambil pusaka untuk jadi sarananya. Tenang aja ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Kosong, guys. Saya jadi patar, no saya. Kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Kosong ya, guys ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud saka kersane Gusti Allah mergo kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Wujud. Tuing. Apa iki jenengane, guys? Iki jenengane Istanbul. Iya, yang ini namanya Istanbul. Istanbul itu Al-Quran kecil. Al-Quran kecil itu ini sanepan berarti, yang artinya adalah Al-Quranul Qadim. Jadi ada kitab yang secara dohir itu namanya Al-Quranul Karim, itu sebagai penuntun hidup kita. Ada yang dalam batin namanya Al-Quranul Qadim, yaitu hati kita. Nah, ini yang kedua adalah merah delima atau dal yang 5. Dal yang 5 ini, guys. Ini dal yang 5. Dal yang 5 itu maksudnya bangun dari jam 1 sampai jam 5 gitu. Menjalankan apa? Menjalankan sholat malam. Sholat malamnya bagaimana? Yang pertama, setelah Al-Fatihah baca surat Al-Ikhlas 10. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah 20, salam. Rakaat ketiga setelah Al-Fatihah 30. Rakaat keempat setelah Al-Fatihah 40 gitu. Gitu, guys. Ini namanya merah delima. Namanya Istanbul. Oke, guys, kita datengin dukun santetnya, iya toh? Siap. Kita datangin dukun santetnya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ayo kita berangkat. Mohon doanya dari panjenengan semuanya. Sementing Allah tenan ojo nesuan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rob. Suara jangkrik. Wih. Ya Allah. Lihat. Allah. Dengar suara guguk nggak? Tuh. Hah? Lama-lama kayak suara orang. Alhamdulillah. Bah, gue energine demit wih. Oke. Lah, oke. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke guys, delok. Ungklak kae. Astagfirullahaladzim, delok. Uklak. Masya Allah. Uklak. Ganggu terus. Oke guys. Kakek namanya kakek Ki Maung Jangkung. Sudah tua, sukanya sama perawan. Nggak sadar diri yo. Iya. Lah piye? Ora apa-apa. Ini aku arek njaluk kuwi kan. Delok apa? Ilmu. Jarene aku njaluk ilmu. Pasti ini menungso sing teko kene njaluk ilmu karo aku. Njaluk apa sing dibutuhke karo menungso kuwi. Mas minggir. Piye. Arep apa? Mbok ngomong, cak bagus. Wis tobat to. Ojo gawe dosa. Omongane kok ngono ae. Ngene. Aku iki ngumpulke pusaka-pusaka ning awakku. Nggo nulung wong, njaluk apa tak kei pusaka. Nah, ngono. Nek kowe guyu berarti kowe seneng. Nggak semua orang tersenyum di depan kita itu suka. Ada orang yang senyum di depan kita tapi belakangnya sudah bawa tombak buat nusuk kita. Jadi jangan mudah percaya. Tapi perasaanku sing rene. Wah. Aku Dalamnya lautan bisa diukur. yo. Tapi dalamnya hati Piye. hanya Allah yang tahu. Mergo hati kuwi panggonane Gusti. Iya. Menurutmu? Omongane kok ngono e. Buya guyu ke ompong pisan. Yo ngono. Piye. Wes tobat to. Gelem nyapo. Ben kowe penuh ilmumu ki setengah. Wis tak oco. Piye. Mbok waca apa nggo ngaca apa masamu aku iki kaca. Ngene. Sabet gue iki pisan mental itu. Mengadakan sayembara.
Sing iso nyantet berarti kowe duwe ilmu tinggi. Nek ora duwe ilmu tinggi, ya malah jadi korban awakmu. Makanya aku sayang karo kowe. Piye? Setuju. Lek mengguyu ngedeni to. Guyu ki mbak ya sing tenang menyenangkan lah. Kaya ngono, kowe sing niru aku. Cocok. Jadi anak muridku cocok. Sebenarnya Piye. panjenengan itu ngapain toh kok suka Piye? cari darahnya perawan, terus ngongkon-ngongkon orang anak buahmu untuk cari darah headnya perawan. Ngono kae mbok nggih apa? Ngene. Pengen tahu apa piye? Nah. Pengen tahu apa pengen tahu banget ngono. Tebak barang gila nih. Aku seneng tenan nih. Oh. Mangkane aku Enak apa? ngene. Menak langsung dirabi ae wayahe. Terus di Sopo? Cemong bayi. Tobat to kek. Gampang. Oh gampang. Soal tobat kuwi gampang. Ojo gampang no. Urusanku. Durung pas. Ojo gampang no kek. Sembarang kuwi aja mbok gampang no. Ngene. Urung mesti song. Wong lek gampang-gampangno kuwi jenengane setan, salat digampangno, tobat digampangno, poso digampangno, apik digampangno. Ora gampang. Orang itu kalau tidak Allah yang memampukan tidak akan mampu. Oh. Contohnya kakek, Ah. iso mlaku, iso obah, iso nyapo-nyapo, ora iso salat. Ini bukan karena kakek itu tidak mampu, tapi tidak dimampukan oleh Allah. Aku nek Ingin tak sikat rasane. Kowe kok panas ngono. Saiki lho kakek kan sudah pernah muksa toh. Ya. Maksudnya? Ya kakek pernah ceritakan gitu. Ah, iya. Umurnya sudah ratusan tahun. Pernah muksa. Ya, terus Mbah tenan bora aku ya raruh. kok ora percaya? Tapi gini loh masku gini loh kayak orang seto. Masku gini loh. Ya. Sudah belajar ilmu ratusan tahun. Ya wes muksa. Ya. Tapa berata. Cari pusaka, cari wanita. Ora. Tapi Tapi nyatanya ya. saktimu ora sepiro ono kok. Dijek saktimu kan Semukur ilmu. ya sakti mau nganggo sholawat buktine kesaktianmu ya tidak berguna. Hanya dengan saya membaca sholawat saja semua kesaktianmu tidak berguna. Iki. Terus buat apa? Mending mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iki. Diarani aku kalah karo kowe ngono. Dasar bocah cek goblok. Goblok kok diurus. Wes, ngene wes, gak usah banyak ngomong. Gelut ayo. Hah? Gelut ae. Apa mampu kowe Cak Bagus? Aku dan eman-eman nek kowe ono apa-apa celok. Wes lah, gini, kita nggak usah banyak bicara ya kan. Yo. Semuanya itu Ayo. cukup dilihat bukti nyatanya, faktanya. Kayak saya itu gini ya. Piye? Ya kayak saya itu sudah biasa dituduh orang, dibilang ini itu. Buktinya ya tidak ada apa-apa. Semua itu tergantung fakta, faktanya. Terus sekarang kakek bilang ilmu kakek lebih tinggi dari saya, ilmu kakek sakti luar biasa. Pasti nih, ya. Saya suruh belajar sama jenengan. Faktanya saja. Oh, arep ngetes ngono. Nggak masalah ngetes. Tinggal tunjukkan ilmumu. Oh. Siapa yang lebih mantap, ilmu setan apa ilmu Allah, gitu aja. Nih, aku nek nyerang kowe kadang-kadang setengah ragu. Oh. Masalahnya kowe apa aku rasane pelak-pelak ngono. Muka kayak gantengnya aku. Ya pokoke Aku karena karena ngomong ora tak tutup-tutup. karena sering baca sholawat akhirnya mahabbahnya keluar. Bukan cuman kakek, wanita pun banyak tergila-gila ke saya.
Makane Aku percaya. makane ngamalno selawat kowe ben akeh sing demeni. Ora mung karo nenek. Montor-montor kaya ngono aku ora nganggo. Dan mantra selawat. Wes ayo geger. Wong kok sok-sokan. Piye? Teh. Se. Teh. Se. Nek. Se kuwi mantanku. Ora. Ora. Aku ora ngomong. Ayo, piye? Aku iki duwe pusaka akeh nang jero dot. Tokno. Saiki ngene. Nek ana apa-apa kowe piye? Ora piye-piye. Saya kan sudah bilang hidup saya itu saya tasarufkan untuk agama saya. Termasuk ya melawan dukun kayak kakek ini. Hahaha. Ora sayang karo Bojoku dek Gusti Allah, anakku dek Gusti Allah, bondoku dek Gusti Allah. Raga saya itu milik Allah. Jadi semuanya saya pasarkan kepada Allah. Nek kowe kaya ngono. Yo. Pilihan sing ndi? Piye? Arep ngetani pusaka apa ben kowe ora penasaran? Ya engko nek wis metu, Oh, iya. kowe ngerti dhewe. Saiki ngene wis. Keluarkan semua ilmu santet ayo serang saya. Ya pastine Ayo monggo. kan jadi bukti ya. Tapi kalau nanti balik ke jenengan sendiri jangan salahkan saya. Ket mau panggah ngono. Ora mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Tok ke montromu kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Ya Allah, segala kekuatan adalah kekuatan-Mu ya Allah. Segala kekuasaan adalah kuasa-Mu ya Allah Tuhan. Ning oh. Nang jerok aku. Mas. Bukti ke karo bagus iki. Mas. Metu kondi mau. Makan jeruk. Aku. Jangan itu. Aku ora. Lah aku cuma tedongo. Alah. Memang metu kondi. Bocah. Pengen percaya. Oh. Ya sekeroko aku metu nih. Muka- Cangkem. Wah, lah kok metune kok cangkemmu kek. Lah, Lah aku metu kok cangkem apa ra ya sego. Iya. Kesel aku. Ki. Kuwi apa jenenge kek? Mati. Cemeti. Hati-hati. Hati-hati. Kuwi jenenge cemeti, kon ngati-ngati. Mergo ati panggone Gusti. Ngono lho, Kek. Kowe nyekel cemeti ora ngerti artine. Aku ki pusaka arep njaluk garek ngetoke cah bagus. Arep njaluk apa? Kuwi buktekno sik nglawan aku. Lah aku kalah karo pusaka kuwi. Njaluk Aku tak belajar ning awakmu. tenang. Bener tenang. Iya. Tapi lek iso ngalahno aku. Lek pusaka niku ora iso ngalahne aku. Ya pasti nih iso. Kowe belajar ning aku dadi Pasti muridku. gampang kuwi sih. Oh, gampang sih. Bukti isih. Pasti cah bagus. Iya. Siap-siap weh. Siap. Wis maca montor lho. Maca sing akeh. Donga aku dudu mantra. Donga. Wae wis lah. Ya sekarepmu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli. Allah la haula wala quwwata illa Piye rasane? anget. Ya urung kena meleset iki piye. Penasaran? Tok.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi salat. Balik suka kesane Gusti Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad. Astagfirullah. Oh, si namanya kakek kuwuk kuceluk. Namanya kakek kuceluk. Lungosan minggat deh, mukso deh. Pasti kalau kalah gowo demi teh. Oh, saya tahu ini bagaimana caranya nanti. Cepet-cepet dipegang aja sebelum dibawa kabur sama demit-demitnya itu. Tenang guys, kita ratakan dukun Katemi, kita datangi ya, kita ke sana. Yang penting hoa tenan. Yang penting selalu pegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.